kalau film Squid Game ini betul-betul nyata ada di Indonesia, abang setuju apa enggak? Hai, bertemu saya lagi, ini Hamidah. Di sini saya mau bahas film yang lagi viral di Indonesia. Nah, abang udah pernah lihat film Squid Game nggak? Pernah. Film yang sequel 1 apa yang terbaru ini? Yang Sequel kedua. satu udah, yang kedua juga udah. Menurut abang kira-kira kalau film Squid Game ini betul-betul nyata ada di suatu negara dibuat, apalagi kita di Indonesia, abang setuju apa enggak? Kalau pertanyaannya setuju apa enggak, dibilang setuju silakan, dibilang enggak juga ya enggak apa-apa. Maksudnya gini, kalau emang negara itu membuat game ini atau mengizinkan game ini diadakan, setuju. Karena berarti kan gini, dasarnya dari film game itu kan mengundang orang yang kaum marginal, pengangguran, terlilit hutang atau masalah dalam hidupnya. Jadi di Indonesia ini kan banyak orang yang mengalami hal yang sama. Jadi kalau game itu diadakan ya setuju-setuju aja, karena mereka juga toh juga di dunia ini kan menjalani hidup ini kan sebagian juga merasa tersiksa gitu kan. Ya kalau mau diadakan ya setuju aja sih. Bukannya kalau itu dibuat misalnya di Indonesia itu melanggar HAM? Iya sih melanggar HAM. Cuma kalau kembali lagi sama kayak alkohol atau apa gitu kan. Alkohol itu nggak baik untuk kesehatan. Dari segi kedokteran juga nggak baik. Kalau dipakai berlebih atau nggak baik lah. Cuma kalau dilarang betul-betul, oke alkohol dilarang kan nggak bisa juga. Sama kayak game misalnya game ini. Kalau yang mau diadakan ya sah-sah aja sih. Berarti secara nggak langsung kita mengabaikan hak asasi manusia dong. Secara kalau di film Squid Game itu ya, kalau memang betul-betul ngikutkan kayak di filmnya, itu orang yang kalah langsung dibunuhi. Kemudian orang yang nentang ngomong nggak mau ikut lanjut juga sama. Nah, coba kalau mungkin ya kalau hukumannya diganti seperti game Benteng Takeshi itu kan formulanya sama itu. Ya. Orang dikasih tantangan, ya berebut hadiah, dikasih tantangan. Ya. Yang Benteng Takeshi itu juga yang kalau kalah dapat hukuman misalnya kejebur sungai atau jatuh dari mana gitu. Lebih manusiawi sih. Kalau dibuat formulanya kayak gitu mungkin setuju sih. Oh, berarti Karena kan kalau dibuat kalah tembak itu nggak mungkin lah. Oh iya, berarti secara nggak langsung abang ini setuju, tapi kalau misalnya hukumannya itu jangan ditembak mati ya? Bisa ya, kalau diringankan mungkin boleh sih. Oh, iyalah, kalau kayak gitu pun setuju-setuju aja sih, ibaratnya bisa jadi opsi untuk orang-orang yang kelilit utang kan? Iya, nah itu jadi menarik karena nanti pendana dari hadiahnya itu dari orang-orang yang konglomerat ataupun orang yang banyak duit yang bingung mau dikemanakan duit dia. Sama kayak TikTok itu kan orang yang ngasih hadiah itu kan orang yang gabut sih, orang yang orang yang kebanyakan duit. Jadi udah sawer gitu. Jadi orang mau nyawer hadiahnya berapa, dibuat gamenya ala Squid Game, tapi ya nggak bunuh-bunuh juga Iya, lah. nggak bunuh-bunuh juga ya. Atau misalnya kalau mau dibuat formula seperti membunuh tapi tidak membunuh, itu bisa pakai paintball. Paintball itu kan, kena cat berarti dia kalah ya, gitu. tapi nggak ini ya, nggak melukai ya, cuma ngasih rasa sakit aja. Rasa sakit dan ada macam efek darah gitu kan, merah atau apa warna lain. Jadi kalau kira-kira lah film Squid Game itu betulan dibuat di Indonesia, kira-kira game apa yang cocok, Bang? Kalau game apa yang cocok, bisa diambil dari game Squid Game itu sendiri, kayak yang lampu merah, lampu hijau. Yang inilah ala Indonesia, karena kan sebetulnya di film Squid Game itu game-gamenya tuh game-game tradisional di Korea Selatan sana. Kalau dibuat game itu apa ya yang cocok? Game ya mungkin game yang kalau orang masa kecil dulu bilang peta umpet gitu loh, peta umpet. Nah itu
yang enggak yang berhasil Oh, yang yang berhasil, Oh, ya, yang bertahan, bener, ya, yang ya. berhasil itu lolos, yang tak Oh, berhasil ya. tereliminasi Oh, gitu. ya, betul. Iya, ya, Bisa seru-seru sih juga. dibuat kayak gitu. Jadi kalau misalnya lah dibuat kayak gitu di Indonesia, menurut abang selain orang-orang yang kelilit utang kan yang abang bilang tadi, orang-orang kayak apa yang kira-kira ikut game itu? Ya kayak yang udah pasti yang bersedia lah ya, mungkin mungkin agak disortir juga yang ada masalah dalam hidupnya atau terlilit utang atau pengangguran bisa gitu, atau karyawan perusahaan apa boleh random sih, random Oh, random ya. random aja sih, Oh, karena kan lebih dimanusiakan kan, gamenya kan lebih manusiawi sih. iya, betul juga sih. Kalau kalau dibuat seperti itu, ya setuju-setuju aja sih. Yang penting hukumannya jangan dibuat hukuman mati ya kan. Jadi menurut abang nih, kalau misalnya di apa di film Squid Game itu kan ada itu scene-scene pembunuhan pasti udah nggak ada lagi kan. Scene-scene yang kalah dijadikan uang itu kira-kira perlu dihilangkan, ditiadakan. Ibaratnya satu manusia itu kan dihargai kalau di film Squid Game. Kalau di dalam gambaran abang misalnya di Indonesia dibuat kayak gitu, atau misalnya hadiahnya ini yang juara satu, atau dihargai kayak di film Squid Game itu, satu orang nilainya sekian juta, gugur makin banyak yang gugur, makin banyak yang ini. Ya enaknya dihargai sih, itu kan psikologinya itu jadi ada efek ini, kita semangat untuk mengalahkan orang demi uang tadi. Iya. Tapi kalau dibuat pokoknya menang dapat hadiah, dia itu kan nanti poinnya jadi kerjasama, nggak menarik. Iya. Kalau kalian mengalahkan orang dapat hadiah lebih untuk poin hadiahnya tadi, itu kan jadi energi untuk mengalahkan orang itu lebih besar. Iya. Tapi bukannya kalau dibuat kayak gitu ya, jadi orang peserta yang di situ jadi melakukan hal segala macam cara lah berarti untuk menang. Ya itu Artinya tadi. bisa boleh curang, bisa main kekerasan, malah makin bahaya enggak? Enggak, tapi kan tetap ada panitianya, dan sekali lagi kan game ini kan bukan untuk mengalahkan orang secara nyawa kan, tapi memang mengalahkan orang untuk demi hadiah. Nah, jadi perasaan untuk mengalah curang itu pun paling beberapa lah gitu sih. Jadi kalau di film Squid Game itu lagi kan ada di situ VIP. Abang tahu kan? Tahu VIP, tahu. VIP. Kalau dibuat di Indonesia, kira-kira yang jadi VIP film Squid Game, permainan Squid Game di Indonesia itu siapa? Ya donatur tadi, kayak TikTok tadi loh. Siapa yang mendonasikan hadiahnya atau uangnya untuk jadikan hadiah tadi, ya jadi VIP yang nonton gitu. Oh, jadi bebas lah ya siapa aja. Iya. Pokoknya yang mau ini ya, mau ngasih sumbangan hadiah ke situ itu jadi VIP gitu. Iya, itu cocok Tapi sih. bukannya kayak gitu Bang, kita yang ikut ini jadi tontonan orang itu bukan? Ya apa bedanya kayak game 17 Agustus ya, kayak gitu juga. Donaturnya juga nonton. Iya, panjat pinangnya kan polanya Iya sama. juga memang Polanya ya. sama itu. Ketawa sama-sama ya. Iya, sama-sama. karena kan itu tadi gamenya kan bukan untuk mengalahkan orang secara nyawa kan. Iya betul. Menarik sih itu kalau diadakan. Dibuat di Indonesia Iya. ya. Tapi asal tadi ya yang Abang bilang ya. Oke. Jadi satu lagi nih. Kan baru-baru ini Bang, yang Adek tengok Abang kan suka main bola kan, ngikuti juga perkembangan bola di Indonesia. Baru-baru ini pelatih Indonesia itu Sinteyong, pelatih yang bisa bawa Indonesia sampai sejauh ini nih. Rankingnya berapa sekarang? 100 berapa ya? 120 berapa gitu ya? Iya, Nah, pokoknya kalau nggak jauh lah salah. dari sebelum dia melatih. Udah ada kemajuan, malah pelatihnya dipecat. Menurut Abang kayak mana? Padahal udah kemajuan loh, katanya udah banyak berubah loh.
Apanya? Kalau aku lihat perspektif umum ya, memang sih wajar sih masyarakat kecewa. Ya aku juga kecewa kan. Abang kecewanya dari mana? Tapi banyak kemajuannya. Karena gini, ini menuju Piala Dunia ini kan udah masuk round 3. Round 3 ini kan udah formula dia dipakai. Nah, tapi itu tadi ya, ini setuju dan nggak setuju. Iya, setuju. Nah, setuju Nggak setujunya nggak dulu. setuju Nah, tadi ya. nggak setuju. Nggak setuju. Udah round 3. Jadi yang tahu pola main timnasnya STY sendiri, dia udah bangun dari awal kan. Jadi ya nggak setuju sih kalau dipecat. Nah, sisi setujunya karena kita lihat performa dia pakai tim yang diturunkan itu di AFF, macam turunkan tim itu macam kurang serius gitu. Mungkin maksud dia itu mencadangkan atau mengistirahatkan pemain yang premium atau pemain yang utama gitu kan. Cuma mungkin dari sudut pandang PSSI kecewa sih. Kenapa polanya gitu terus? Kayak hanya mengharapkan materi pemain gitu, materi pemain yang top-top. Jadi kalau lokal nggak ada harapan gitu. Adik memang nggak pala paham ya tentang bola ini, Bang. Tapi kan setahu adik, ini kan Indonesia ini udah masuk ronde ketiga penyisihan Piala Dunia. Bentar lagi bulan 3 mau main lagi kan lawan Bahrain. Kalau tiba-tiba lah diganti pelatihnya, apa nggak makin susah pemainnya menyesuaikan sama pelatih yang baru? Secara bahasa aja kita udah beda. Kalau bahasa Ini tinggal berapa bulan lagi? zaman Sintayong juga kan bahasanya Korea juga. Kalau bahasa sih nggak masalah sih, karena toh juga pemainnya paham bahasa Inggris kan. Ya, nah yang sulitnya itu apa? Adaptasi sama strategi baru sih. Ya, strategi baru adaptasi sama kan, strategi baru. formasi baru ini, itu kayak mana? Iya, disitulah sisi sulit dari sisi nggak setuju dari pemecatan STY. Itulah, ini bulan 1, 2 bulan lagi kan mau main lagi. Tapi aku dengar ya berita terbaru dari PSSI bahwasanya kenapa dipecat sekarang? Karena justru kita mempersiapkan ada 2 bulan waktu untuk pematangan strategi. Tapi menurutku sih tetap kurang tepat sih pemecatannya. Iya, Karena biarkan dia menyelesaikan dulu target Piala Dunia ini dulu, ditunjukkan dulu kualitasnya terakhir gitu mungkin kan. Itu baru setuju sih. Yang adik tahu ya, adik pun bukan pala ngikuti bola kali. Kalau nggak salah kan ada beberapa kali lagi Indonesia ini main matchnya kan. Terus kemarin pun baru main 1 bulan apa 2 bulan yang lalu kan. Berarti secara nggak langsung Ketua PSSI Erick Thohir sebelumnya ini memang udah ada niatan mau ganti Erick Thohir ya? Ganti si Sintayong berarti? Kan nggak mungkin tiba-tiba gantilah hari ini. Kalau menurut gue kan baru berapa iya bulan lalu. betul, dikualifikasinya beberapa bulan lalu dan hasilnya bagus. Cuma melihat dari strategi yang di AFF itu tim yang diturunkan itu U22, mungkin di situ PSSI kecewa karena kan yang di U22-nya. iya AFF itu sebenarnya tim yang turnamen untuk umum. Cuma Indonesia menurunkan tim yang mayoritas diisi dari tim U22. Jadi mungkin disitulah mungkin PSSI kecewa, lalu memecat. Mungkin kayak kurang ini strateginya, gitu. Padahal kan sejauh yang adik ngikut-ngikuti sikit ya pelatih-pelatih yang ada dulu di Indonesia sampai sekarang itu yang dipuji-puji penikmat bola kayaknya Sintayong lah, sampai pernah kan ada scene nama dia disebutkan Sintayong. Tiba-tiba makanya orang kok tiba-tiba mendadak kali gitu loh. Secara pertandingan Indonesia itu di round 3 itu tinggal beberapa match lagi dan sekarang pun semalam baru ngalahin terakhir Arab Saudi menang. Makanya heran. Ada sih pelatih dulu yang dihebohkan, Alfred Riedel itu heboh juga ya. Cuma beda medsos kan. Dulu kan nggak segila sekarang medsos. Jadi ada yang tanggapan yang ada baca kalau Indonesia ini kemarau udah dikasih
targetnya sekian, malah dapat sekian, malah kepengen lebih. Padahal udah dapat yang ditargetkan kemarin loh. Ibaratnya dikit-dikit ganti, dikit-dikit ganti. Menurut abang kayak mana tanggapan Ya, orang netizen yang oh. bilang kayak gitu? Itu bagus dan nggak bagus karena gini, itu membuktikan ketertarikan masyarakat Indonesia sama bola tadi. Jadi karena kalau kita tertarik sama sesuatu pasti kita berharap. Iya, betul. Berharap. Jadi ya wajar-wajar aja sih ekspektasi masyarakat sama apa itu tinggi. Terus ya kayak kemarin waktu kalah di AFF itu gaungan Sintayong out itu kan menggema. Iya, iya. Itu nandakan apa? Dukungan penuh kali dukungan ya. penuh dari Indonesia itu maksimal. Iya. Walaupun itu nggak 100% bagus ya. Cuma kan untuk orang internal yang di dalamnya kayak pemain itu kan nyesuaikan. Iya, jelas Bisa itu. resiko yang ini kan nggak bagus juga untuk bola ke depan. Padahal ibaratnya orang itu udah nyaman, tinggal menyesuaikan aja, tinggal ibaratnya belum lagi selesai masalah apa kelar sama si pelatih yang ini udah ganti lagi pelatih, Iya, itu memang sisi seru dan sisi nggak serunya. Jadi susah sih memang karena gini, kalau diekspektasikan terlalu tinggi, ekspektasikan terlalu tinggi, memang beban juga jadi pelatih. Kayak si ini ada podcast terbaru lihat dari si Greg Nokolo, kalau nggak salah itu namanya kan. Dia bilang memang kalau bedanya sama supporter Thailand itu mendukung penuh apapun yang terjadi pada timnas mereka. Kalau kalah, oke, semangat, besok lagi kita coba. Kalau Indonesia menang semeledak-meledaknya merayakan. Kalau kalah, marah semarah-marahnya. ya. Itu beban untuk pemain yang ditakutkan. Pelatih ya. Ya, yang ditakutkan nanti pemain itu jadi mikir 2 kali kalau masuk timnas. Iya. Oke, dia dapat popularitas. Cuma kalau kalah, Iya, itu memang yang ditakutkan. Belum penyesuaiannya sama yang satu pelatih. Belum lagi tuntas, udah mau ganti lagi, penyesuaian lagi. Ibaratnya masuk lagi ajaran baru ya kan. Ini ada ngomongnya pakai bahasa ini strategi ya. baru. Ya bahasa orang yang awam yang nggak pala ngerti bola ya. Kayak kita lah, ibaratnya ganti-ganti guru les. Yang ini nggak pandai, udahlah ganti lagi guru, ganti lagi. Pasti namanya satu guru sama guru yang lain kan metode ngajarnya beda kan. Ujung-ujungnya pengetahuan awak stuck di situ aja akibat ganti-ganti tadi ini, menyesuaikan ini, bukan awak yang nggak paham sama pelajaran si guru yang pertamanya ya kan. Kalau abang menurut abang gimana? Kalau abang lah jadi pemain bola, abang sukaan pelatih itu satu, maksudnya kayak Sintayong lah ya kan, yang bagus, udah bisa buat peringkat dari berapa ke berapa, itu aja dulu. Atau sedikit kekalahan, udah nggak cocok ini, udahlah ganti aja pelatih. Kalau dari sudut pandang pemain, jadi gini, apa kelebihan dari pergantian pelatih? Apa kelebihan dari pergantian pelatih itu kan format strateginya kan jadi 0. Iya. Nah, jadi 0. Siapa ngisi posisi kiper, siapa ngisi posisi striker, wing kanan, gelandang, back, segala macam. Itu format. Jadi mereka bersaing ulang. Nah, di situ mereka bersaing ulang. Setiap posisi bersaing ulang, energinya energi baru. Nah, itu biasa berlaku untuk 1 bulan, 2 bulan. Itu yang terjadi sama si Manchester United. Amorim. Itu awal-awal menjabat si Amorim, itu performa Manchester United menggilakan. Gila kali. Tapi ya udah beberapa bulan kemudian drop lagi gitu sih. Cuma itulah energi dari pergantian pelatih itu memang ada. Oh, berarti energi bukan positifnya. malah makin pemain, kalau makin ada pelatih baru, ajaran baru lagi. Iya sih. Penyesuaian lagi. Iya sih. Sisi nggak enaknya gitu. Cuma sisi semangatnya itu pasti beda. Pasti ya. yang selama yang dicadangkan pasti
lebih semangat untuk cari muka pelatih baru gitu. Oh iya betul. Kalau dari segi memang orang itu mau berlomba ini ya kan, cari muka, cari kesempatan biar dimainkan terus jadi pemain inti ya kan. Oke lah Bang. Betul-betul seru kali pembahasan kita hari Iya. ini ya. Mulai dari Squid Game langsung lari ke Bola. Yang ngalur Tapi- ngidul. nah, tapi Itu memang lagi hangat memang sih lagi minggu-minggu ini. hangat-hangatnya kan, tiba-tiba film sequel keduanya Squid Game tayang waktu pas Rekor lagi setelah itu, rekor waktu setelah Netflix. Natal. Walaupun banyak yang bilang katanya kecewa karena ini kayak ada bau-bau mau sequel ketiga ini bakal keluar lagi nih, gantung Iya sih. lagi ceritanya. Terus tiba-tiba PSSI mengucapkan selamat jalan sama Sinteyong. Loh kenapa? Rupanya besok ada press conference resminya dari ininya. Mengejutkan kali lah memang. Jadi untuk penutup nih Bang, kira-kira dari Squid Game tadi terus ke pemecatan Sinteyong, kalau ditanya Abang kira-kira kan sama-sama Squid Game permainan, bola permainan. Kalau Abang dijebak dalam situasi yang sulit, entah itu jadi pemain Squid Game, entah itu jadi pemain bola, Abang kira-kira pilih jadi pemain aman, main aman, menyelamatkan diri sendiri, atau kira-kira jadi pemain yang Tim. superhero-nya, maksudnya menyelamatkan ada kawan yang sulit, ayo biar sama-sama. Itu berarti bola. Iya, Iya, bola apapun lah. Squid Game atau bola, karena kan sama-sama Ya, permainan jelaskan kan. tim lah. Karena gini, kalau menyelamatkan Tapi dengan catatan kalau permainan tim mau nggak mau beban kita makin bertambah, dan sedangkan ini ada waktunya. oh iya. Yang main aman menyelamatkan diri sendiri, atau Abang main jadi superhero-nya menyelamatkan kawan. Lebih enak sih jadi superhero karena gini, kalau menyelamatkan diri sendiri, ketika kita melihat kawan, oh ini kawan nih, kayak di film Squid Game itu gitu, oh ini kawan nih, kawan, ternyata kawannya itu sendirilah yang menghancurkan dia di endingnya. Jadi musuh terbesar itu berada di sebelah dan di samping, Berarti di sebelah dan di belakang, yaitu kawan. berarti Abang dengan kata lain menyelamatkan diri sendiri. Enggak, justru aku lebih memilih yang game dari tim gitu kan, maksudnya kan. Iya, ibaratnya ada situasi nih. Abang maju sendiri, tapi ada waktunya ya, maju sendiri. Atau Abang ngajak orang-orang di belakang, ada yang susah Abang bawa. Jadi superhero-nya. Tapi ini ada kok lari ke waktunya. bola tadi. Iya, apapun maksudnya mau bola atau Squid Game, Abang mau jadi pemain yang kayak mana? Tim atau Oh, lebih enak menyelamatkan. Kalau dikutip dari kata-kata Kartini, tolong dirimu sebelum menolong orang lain. Oh, udah paham lah ya. Berarti Abang ngambil keputusan yang mana. Oke lah, segitu pembahasan dari kami. Sampai jumpa pembahasan storyteller selanjutnya. Oke, Carla. Terima kasih.